Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaranti Safitri, NIM B100180238, Ekonometrika kelas K, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca hasil analisis regresi linear berganda melalui SPSS. Berikut merupakan studi kasus permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 hingga 1986, di mana Y merupakan mobil penumpang baru terjual ribuan tidak disesuaikan musiman. X1, mobil baru, indeks harga konsumen, tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan, tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X3, personal disposable income atau PDI miliaran dolar, tidak disesuaikan dengan variasi musim. X4, tingkat bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. X5, tenaga kerja sipil yang diperkerjakan ribuan tidak disesuaikan dengan variasi musim. Berikut merupakan tabel dari data studi kasus tersebut. Berikut merupakan data yang telah saya copy dari Excel sebelumnya. Kemudian pada variabel view, ini name-nya diganti sesuai dengan variabel-variabel yang ada di data view, seperti Y, X1 hingga X5 dengan label Y sama dengan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, X1 mobil baru indeks harga konsumen, X2 indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan, X3 personal disposable income atau PDI miliaran dolar, X4 tingkat bunga persen kertas perusahaan pembayaran ditempatkan langsung, X5 tenaga kerja sipil yang diperkerjakan dalam ribuan. Kemudian kembali ke data view. Lalu kita klik Analyze, Regression, Linear, kemudian dimasukkan variabel dependent, Y masuk ke variabel dependent, kemudian X1 hingga X5 masuk pada variabel independent, kemudian kita klik statistik, kita centang estimates, model fit, dan deskriptif. Kemudian untuk residual, kita klik case-wise diagnostic dan all case, kemudian continue, lalu OK. Yang pertama pada tabel deskriptif statistik. Di sini kita bisa lihat mean-nya, kemudian standard deviation dan N. Y, mean dari Y itu 1,005, kemudian X1 1,6221, X2 2,2011, X3 1,7455, X4 8,0594, X5 9,4792. Kemudian standard deviation dari Y 1163,64461, X1 40,73568, X2 74,99792, X3 742,25726, X4 2,64194,
X5 9256,42068. Kemudian N-nya 16 semua. Lanjut pada tabel correlation. Pada tabel correlation, apabila X bernilai negatif, maka artinya semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai Y. Kemudian apabila X-nya positif, artinya semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi nilai Y. Bisa kita lihat hubungan antar variabel. Dari sini artinya X1 hingga X5 menunjukkan bahwa hubungan terjadi hubungan antar variabel yang cukup rendah, seperti itu. Kemudian lanjut ke signifikansi dari X1 hingga X5. X1 sebesar 0,404, artinya masuk ke dalam kategori sedang. Kemudian X2 0,361 juga masuk dalam kategori sedang. X3 0,493 masuk ke dalam kategori sedang juga. Kemudian X4 0,015 masuk ke dalam kategori rendah. Kemudian yang terakhir dari X5 0,436 artinya atau masuk dalam kategori sedang. Untuk N di sini sendiri ada 16 semua. Kemudian tabel variabel enter atau remove. Di sini dari X1 hingga X5 menggunakan metode enter. Kemudian masuk ke model summary. Di sini R, hasil dari R itu ada 0,873, artinya ada hubungan yang kuat antar variabel X dan Y. Kemudian ke R². R² di sini tertulis 0,762, artinya variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 76,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Kemudian ke standard error of the estimate. Di sini tertulis 695,42247. Standard error of estimate ini sendiri menunjukkan tingkat kesalahan dari analisis regresi ini. Jadi semakin kecil dari standard error of the estimate ini sendiri, maka hasil analisisnya akan semakin baik. Pada tabel ANOVA, di signifikansi dari ANOVA atau uji F tertera 0,006, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, pada tabel koefisien atau uji T, di sini dapat disimpulkan apabila signifikansi dari variabel-variabel X1 hingga X5 berada atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak
dan H1 diterima. Untuk rumus F tabel sendiri, K-2 N-K, di mana K sama dengan 5, N sama dengan 16, maka angkanya dimasukkan. K5.2 16 min 5, maka 5.2 11. Lalu kita lihat pada tabel titik presentase distribusi F untuk probabilitas sama dengan 0,05, di mana di sini untuk pembilang dan ke bawah untuk penyebut. Titik 3,20, pembilangnya 3. Mohon maaf, jadi di titik 5, titik 2, 11, maka pembilangnya 5 dan penyebutnya 11. Di sini tertera 3,20. Sedangkan pada F hitung pada SPSS 6,387, artinya F hitung lebih besar dari F tabel karena 6,387 lebih besar dari 3,20. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.